Tuhan Yesus. Segala pujian syukur kami kembalikan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan baik buat kami semua. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan kita baik. Amin. Haleluya. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Dia berikan kita kekuatan pagi hari ini. Dia berikan kita kesehatan pagi hari ini. Terus sama-sama kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur bahwa kalau kita hidup itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita hidup bukan karena kekuatan kita, tapi kita hidup hanya karena anugerah Tuhan. Hari demi hari Tuhan pelihara kita, hari demi hari Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, dan saya percaya pagi hari ini kita mau kembalikan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Sebelum saya mulai, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Bapak Ibu percaya bahwa sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Dan Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Justru sebaliknya, seringkali kita yang tinggalin Tuhan. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi tantangan dalam hidup kita, justru sebaliknya kita yang tinggalkan Tuhan. Kenapa? Kita ragu kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita sudah nyanyikan tadi. Bilurnya disueran. Ada kuasa di dalam dari Yesus. Tapi kenapa kita tidak merasakan kuasa Tuhan dalam hidup kita? Kita tidak merasakan campur tangan Tuhan, pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena kita tidak percaya, kita ragu Tuhan berkarya dalam hidup kita. Padahal sedetik pun Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Amin. Haleluya. Kita menghadapi tantangan hari-hari ini. Hanya corona yang membuat gereja sepi katanya. Benar loh, hanya karena corona gereja sepi. Hanya corona bisa membuat jarak di antara kita. Itu dulu kan nggak begini. Satu tempat duduk bisa 5 orang, 4 orang. Sekarang satu tempat duduk 2 orang. Hanya corona yang bisa merubah salaman kita. Dan ini, puji Tuhan. Aduh, luar biasa sekali corona ini. Dia merubah semuanya. Ya kan? Hanya corona yang bisa rubah. Sakit jantung nggak bisa merubah kan? Corona dia rubah semuanya. Dulu nggak ada gereja online. Hebat ini corona. Dengan adanya corona, dia bisa ada gereja online. Tapi saya ini yang di rumah dengar firman Tuhan enggak ya? Dengar firman Tuhan sambil nonton tinju kan percuma. Dengar firman Tuhan sambil ngopi, jajan di meja, percuma. Konsen enggak dengar firman Tuhan? Sambil ngambil makan kacang. Lagi makan kacang. Minum kopi. Corona membuat segala sesuatu itu berubah. Tapi kita pagi hari ini kita orang-orang yang menang. Amin. Di tengah situasi yang tidak menentu, di tengah situasi yang gawat lah istilahnya, kita ada di tempat ini semua karena Tuhan. Amin. Haleluya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri dalam hidup kita, karena hari-hari ini adalah hari-hari yang berbahaya. Kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita buka firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 24. Kita akan baca satu perikop di sini. Injil Matius pasalnya yang ke-24. Kita akan mulai baca ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal 24 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-14. Saya baca ayat ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. 2, 3. Permulaan penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?
Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Pada waktu itu, kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Sama-sama kita baca ayat 13 dan ayat 14. 2, 3. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan dia berkata dengan judul perikop permulaan penderitaan. Di sini firman Tuhan dia berkata, murid-murid datang kepada Yesus, dia bertanya kepada Yesus, Guru, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia ini? Nah, firman Tuhan dia berkata, Yesus berkata kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Saya baca di dalam Alkitab terjemahan lama, di sana dia katakan, ingat baik-baik. Dia pakai kata bukan waspada tetapi ingatlah baik-baik. Jangan sampai ada yang menyesatkan kamu. Kalau bicara soal waspada, bicara ingat, berarti sesuatu yang sangat penting untuk kita jaga, untuk kita ingat, dan untuk kita hindari. Firman Allah dia berkata, ingatlah baik-baik. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Kalau sampai ada yang menyesatkan, yang rugi kita sendiri. Karena itu firman Tuhan dia katakan, apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia ini? Tuhan bilang, ingatlah baik-baik. Jangan ada yang menyesatkan kamu. Ada banyak pengajaran hari-hari ini. Banyak sekali pengajaran hari-hari ini. Firman Tuhan ingatkan ribuan tahun yang lalu. Ingat baik-baik. Waspadalah. Jangan sampai ada orang yang menyesatkan kamu. Kalau ada sesama jemaat saling mengingatkan, ayo ibadah, ayo setia, setia. Tapi kalau ada jemaat, sesama teman berkata, gak usah ibadah-ibadah, tinggalin teman seperti itu. Kalau ada teman-teman kita ngajak kita, ayo daripada ibadah, mending kita nongkrong di kafe. Gak usah berteman sama orang itu. Tapi kalau ada sesama kita, teman, jemaat ngajak, ayo ibadah, ayo doa, jangan sia-siakan. Itu sesuatu yang baik. Amin. Hati-hati, firman Tuhan bilang pergaulan yang buruk merusak kelakuan yang baik. Hati-hati dalam pergaulan kita. Amin. Jangan sampai merusak kelakuan kita yang baik karena pergaulan yang buruk. Kita harus jaga hari-hari ini. Amin. Waspada hari-hari ini. Saya kemarin nyanyi lagu ini. Hendaklah engkau jaga-jagalah, sedia lampu dengan minyaknya, karena dengan sekejap ya, kedengaranlah gegap, mempelai laki-laki datanglah. Kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Tapi dia katakan waspada, ingat baik-baik. Kita harus jaga hidup kita. Dan ketika dia datang dalam sekejap dia datang, terus kita dalam keadaan yang tidak siap, kita dalam keadaan yang tidak baik, kita dalam keadaan yang tidak benar, kita tertinggal. Waktunya sekarang
kita benahi hidup kita. Amin. Hari-hari yang terakhir kita jaga hidup kita. Gak usah musingin urusan orang. Urus hidup kita. Amin. Haleluya. Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, Akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan datang. Oh, enggak apa-apa kok. Kan Tuhan datang masih lama. Enggak apa-apa, ibadahnya diundur-undur gitu. Enggak apa-apa. Datang ibadah sebulan 4 minggu, ada yang 5 minggu, 2 minggu aja. Yang lain kan masih banyak waktu. Gak usahlah, cukuplah seminggu sekali. Gak usahlah terlalu sibuk dengan ibadah. Lihat ya, kita jaga hidup kita. Kita jaga hati kita. Agar supaya kehidupan kita tetap benar di hadapan Tuhan. Amin. Apa yang membuat hidup kita benar di hadapan Tuhan? Itu firman Allah. Mazmur dia katakan, jagalah hati, bukan Mazmur ya. Mazmur. Dengan apakah kita mempertahankan kelakuan kita bersih? Dengan menjaga sesuai firman? Karena itu sering saya katakan, miliki firman Allah dalam hidup kita. Karena firman Allah akan menjaga hidup kita. Firman Allah akan merubah hidup kita. Firman Allah akan memperbaharui hidup kita. Gak ada firman yang lain yang bisa merubah hidup kita. Hanya firman Allah. Haleluya. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi, semuanya itu barulah permulaan. Penderitaan menjelang zaman. Kita sudah mendengar perang. Kita sudah mendengar gempa di mana-mana. Kita sudah mendengar kelaparan di mana-mana. Kita belum alami kan? Corona datang, gempar semuanya. Corona datang, kacau semuanya. Ekonomi kacau. Semuanya kacau. Tapi firman Tuhan bilang ini baru permulaan. Kalau permulaan sudah kayak gini. Kita lihat kalau gempa bumi tahun berapa itu yang terjadi di Yogyakarta. Gempa yang sampai semuanya bangunan-bangunan yang kokoh itu roboh semuanya. Terus banjir yang terjadi di Aceh itu udah dahsyatnya luar biasa. Tapi firman Tuhan bilang ini baru permulaan. Aku permulaannya udah kayak gini. Gimana tengahnya, gimana akhirnya? Kita akan menghadapi tantangan yang berat. Sekarang kita hadapi corona. Saya suka bercanda sama iya nih corona ini dia masih menjelajah kemana-mana. Karena dia lagi sedang cari ini corona, dia cari Cironanya. Nggak ketemu-ketemu ini Cirona. Jadi dia keliling dunia cari. Saya bercanda. Kalau dia udah dapet ciknya, dia pulang pasti. Haleluya. Kita jangan takut. Anak Tuhan, kita waspada, kita jaga hidup kita, tapi jangan sampai tinggalkan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Karena Tuhan yang atur hidup kita. Janji Tuhan dia jaga kita kan? Janji Tuhan dia pelihara kita kan? Janji Tuhan bahwa dia akan melindungi kita. Anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Saya katakan di
5 kemarin ya. Daud dia berkata dari dia muda sampai dia tua, dia tidak pernah melihat orang benar itu ditinggalkan Tuhan. Amin. Dari dia muda sampai tua, dia katakan gak pernah dia lihat orang benar itu Tuhan tinggalkan. Dengan kata lain, ada di dalam pemeliharaan Tuhan, ada di dalam perlindungan Tuhan. Bahkan Raja Daud bilang, ada perlindungan sampai anak cucunya. Itu janji Tuhan. Orang benar, orang yang melakukan firman Allah, Tuhan lindungi kita, Tuhan jaga kita. Karena itu jangan tinggalkan Tuhan. Kita akan mendengar banyak hal, bahkan kita akan alami. Tapi firman Tuhan dia berkata, orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia akan selamat. Yang bertahan ini menghadapi tantangan ini loh, kita diuji luar biasa. Bertahannya ini loh, sampai kadang-kadang kita berkata, sampai kapan Tuhan? Saya harus bertahan. Ya sampai Tuhan Yesus datang, amin. Gak usah kita tanya sampai kapan, sampai Tuhan Yesus datang. Sampai nafas kita yang terakhir, kita udah ada di dalam Tuhan. Kita suka nyanyi, sampai akhir ku menutup pintu, menutup mata, kita mau setia, amin. Kita mau setia sampai mata kita tertutup. Aku ada di dalam Tuhan, amin. Setia, firman katakan, tetapi ini baru permulaan. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, sampai pada akhirnya, kata firman Allah, dia yang selamat. Butuh perjuangan, butuh kesabaran, butuh ketaatan, butuh ketekunan untuk kita menanti janji Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Duh, berat. Tantangannya berat. Corona kalah sampai akhir. Bertahan sampai akhir. Angin badai datang, menggoyangkan kita. Kita akan terus berdiri tetap sampai akhir. Aku tidak akan pernah tinggalkan Tuhan sampai akhir hidup. Bertahan sampai akhir. Kita nggak tahu akhirnya kapan, tapi Tuhan bilang sampai akhir kamu harus bertahan. Bapak Ibu mau bertahan? Mau bertahan? Walaupun tantangan berat, lebih dari corona. Ini corona ini aneh. Orang pegang kursinya, kita pegang kejangkit. Di mana-mana, di kursi, di pintu, di jalan, di mana saja ada dia. Nah, biasa di corona ini. Pegang kejangkit. Membuat orang takut. Ya kan, gara-gara corona banyak orang gelisah. Takut, takut. Pegang itu, takut, jangkit. Khawatir. Kapan ini corona berakhir? Kapan ini masalah ini berakhir? Kapan ini tantangan? Kapan ini persoalan ini selesai? Tuhan bilang bertahan. Amin. Bertahan terus. Kapan ini tantangan berakhir? Bertahan. Kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita. Kita punya Tuhan yang tidak akan pernah biarkan kita. Ekonomi sesulit apapun, kita bertahan di dalam Tuhan. Tuhan tidak akan pernah biarkan kita. Itu janji Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Amin. Haleluya. Hidup kita ini ada dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini ada di dalam perlindungan Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan. Rugi kita kalau tinggalkan Tuhan. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad. Dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Ya, Tuhan bilang, murid-murid tanya, kapan Tuhan? Ya ini tanda-tandanya.
banyak orang akan murtad. Mereka akan saling membenci. Banyak orang akan tinggalkan Tuhan. Banyak orang akan berbalik tinggalkan Tuhan. Dan mereka akan saling membenci. Itu tanda-tandanya. Kalau kamu lihat udah banyak tanda-tanda seperti itu, Tuhan sudah mau datang. Saya percaya di antara kita pagi hari ini kita tidak mau seperti itu. Amin. Kita mau tetap di dalam Tuhan. Firman katakan banyak orang yang akan murtad. Banyak orang yang akan kecewa. Kecewa terhadap keadaan, gak kuat menghadapi tantangan. Kemana Tuhan? Katanya Tuhan mau tolong saya. Mana janji Tuhan? Kecewa dengan Tuhan. Kecewa dengan hamba Tuhan. Kecewa dengan sesama jemaat. Membuat dia tinggalkan Tuhan. Tapi kita anak-anak Tuhan yang ada pada pagi hari ini, kita mau terus pegang kebenaran firman Tuhan. Taruh firman Allah dalam hidup kita. Karena firman Allah yang akan menjaga hidup kita. Jaga hatimu, jaga hidupmu. Dengan kebenaran firman Tuhan selalu ada dalam hidupmu. Jangan sampai engkau tergoyahkan oleh apapun juga. Yesus baik buat saya dan saudara, amin. Jangan kita sampai kecewa dengan keadaan kita. Mungkin sekarang kita berkata, Tuhan, tantangan ini berat. Semuanya serba sulit. Tetapi kita masih punya satu kekuatan yang akan terus menopang hidup saya dan saudara. Itu hanya Yesus. Saya tanya buat Bapak Ibu Saudara, kalau kita susah, kita cari siapa? Kita cari siapa? Cari tetangga. Curhat gitu loh. Kalau kita susah, kita cari siapa? Cari Tuhan. Kalau kita dalam keadaan beban yang begitu berat, kita cari siapa? Cari Tuhan. Kalau kita dalam keadaan sakit, cari Tuhan. Dalam keadaan yang sulit, kita cari Tuhan. Jangan cari yang lain. Cari Tuhan. Dalam hidup kita, selama kita masih bisa bernafas, cari Tuhan. Amin. Karena ada firman Tuhan berkata seperti ini. Carilah Tuhan, maka kamu akan? Cari Tuhan maka kamu akan? Kita suka dengar di PA itu, ayat itu. Carilah Tuhan maka kamu akan? Hidup. Karena Yohanes dia berkata, di luar Tuhan kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita cari Tuhan kita hidup, dan kalau kita di luar Tuhan kita gagal total. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Haleluya. Hari-hari terakhir ada banyak orang akan murtad. Hari-hari terakhir ada banyak yang orang akan tinggalkan Tuhan. Banyak kan? Tinggalkan Tuhan. Mau ekonomi lebih tinggi, mau lebih naik, tinggalkan Tuhan. Banyak yang seperti itu, tinggalkan Tuhan. Tapi kita pagi hari ini kita mau terus ada di dalam Tuhan. Amin. Kita mau terus percaya bahwa kita punya Tuhan yang tidak akan pernah biarkan saya dan saudara. Kita mau tinggal di dalam Tuhan. Kita mau terus maju bersama dengan Tuhan. Untuk kita bisa meraih kemenangan yang besar bersama Tuhan. Sehingga tantangan yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi, kita akan terus berdiri. Dan kita akan bertahan. Sesulit apapun. Nabi palsu akan muncul. Saya baca terus ayat ini. Bertambahnya kedurhakaan, maka kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, dia yang akan selamat. Kita tahan, kita berjaga-jaga dengan hidup kita, amin.
Karena dalam keadaan kita bertahan, tantangan banyak sekali halang, banyak sekali rintangan yang ada di sekeliling dia. Tapi Tuhan bilang bertahan, mau sekuat apapun badai itu, kita mau terus bertahan. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Kita akan baca di dalam kebenaran firman Tuhan, 1 Tesalonika. Ayat yang kedua mulai, seperti pencuri pada malam. Kita lompat ayatnya yang keempat. Tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi firman Allah dia berkata, kita nggak tahu Tuhan Yesus itu datang kapan. Tapi Tuhan bilang berjaga-jagalah. Dia datang seperti pencuri. Tetapi kita bukan orang-orang malam, kata firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang menanti kedatangan Yesus. Di ayat yang ke-6, sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus berjaga-jaga. Kita harus dalam keadaan yang sadar. Jangan kita pingsan. Pingsan gak sadar kan? Orang apain dia gak tahu. Harus sadar. Harus berjaga-jaga. Karena kita gak tahu kedatangan Tuhan itu kapan. Mau nanti, besok, lusa, minggu depan, bulan depan, tuh kita kan gak tahu. Tapi Tuhan bilang berjaga-jaga. Melihat keadaan yang terjadi hari-hari, tanda-tanda yang terjadi hari-hari ini, justru kita anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan ingatkan kita untuk kita lebih lagi berjaga-jaga. Waspada, perketat kewaspadaan kita. Jangan sampai kita kecolongan loh. Perketat kita. Jaga hidup kita. Jangan sampai ada virus-virus lain yang lebih berbahaya dari corona yang nantinya akan masuk dan merusak kita. Sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang murtad, kata firman Allah. Berjaga-jaga. Kalau virus-virus itu masuk dalam hidup kita, dia merusak hidup kita. Karena itu firman Tuhan katakan berjaga-jaga, sadar. Ingat baik-baik. Waktu ini adalah waktu yang singkat. Ingat baik-baik, jaga hidupmu. Berjaga-jaga. Seterusnya, ayat 7. Sebab mereka yang tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah anak-anak siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti memang kamu lakukan. Kita bukan orang-orang malam, bukan orang-orang yang mabuk. Orang mabuk itu orang gak tahu diri. Kalau dia udah mabuk, dia udah gak sadar dia bikin apa. Tapi kita orang-orang siang, orang-orang yang sadar dengan keadaan ini. Kita mau jaga hidup kita. Jangan sampai hidup kita dimasuki oleh hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Kita bukan orang-orang malam yang melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan. Orang-orang yang melakukan hal-hal di dalam kegelapan yang jahat di hadapan Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang siang, orang-orang yang hidup di dalam terang kebenaran firman Allah. Amin. Orang-orang yang hidup dalam terang kebenaran firman Allah. Firman Allah itu menerangi hidupnya. Karena itu kita harus jaga hidup kita. Di firman ayat yang kita baca pertama tadi, banyak orang akan murtad. Kenapa? Hatinya tidak diterangi oleh firman Allah. Mereka kecewa karena yang ada di dalam hatinya itu hanya kebencian, hanya kekecewaan dan kepahitan, sehingga akhirnya mereka tinggalkan Tuhan. Tetapi kita adalah orang-orang siang. Kita bukan orang-orang mabuk. Kita bukan orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, yang gak tahu kita mau jalan kemana. Tapi kita orang-orang siang, hidup di dalam terang kebenaran firman Allah. Firman Allah menuntun hidup saya dan saudara. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah singkat, kata firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Jaga hidup kita. Kita bukan orang-orang yang melakukan kejahatan, tetapi kebenaran firman Allah itu merubah hidup kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang melakukan kebenaran-kebenaran firman Allah. Haleluya. Kita harus waspada dengan hidup kita, dengan keadaan yang terjadi di sekeliling kita. Saya katakan tadi, jangan sampai terkontaminasi hidup kita, hati kita, dengan perkara-perkara duniawi. Waspada. Enggak tahu ini acara itu sudah nggak ada ya di TV. Dulu kan ada yang bapak botak itu ya. Iya bener ya. Ada yang bapak yang botak. Dia suka bilang waspadalah, waspadalah. Kejahatan tidak ada di, kejahatan itu ada di sekitar kita. Jadi nggak jauh, di dekat kita. Jaga hidup kita. Amin. Haleluya. Haleluya, jaga hidup kita. 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-8. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8, sama-sama kita baca firman Tuhan ini. 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. 2, 3. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Berjaga-jaga. Hari-hari terakhir harus berjaga-jaga, karena kita punya musuh. Kita punya lawan. Si iblis, dia berjalan di sekeliling kita. Ketika kita lengah, dia tangkap kita. Padahal dia cuma mengaum-ngaum kan? Dia udah gak punya gigit lagi. Dia cuma mengaum, menakuti kita. Tetapi aneh orang, dia hanya mengaum-ngaum, kita sudah takut. Kayak Om Semi. Cica? Cica ada di mana? Om Semi di mana? Dia teriak. Padahal cicanya enggak apa sih? Enggak deketin dia. Nah itulah segitu, takut. Singa mengaum-ngaum, dia hanya menakuti. Tetapi dia nggak mau menerkam kita, nggak punya gigi. Tapi kita sudah takut. Itulah iblis, dia mengaum-ngaum, dia menakuti kita, membuat kita lemah, membuat kita goyah dengan bisikan-bisikan. Nggak usah ibadah, gitu-gitu aja hidupmu, nggak maju-maju hidupmu, ekonomimu begitu, begitu dan begitu terus. Iblis berusaha melemahkan iman kita, iblis berusaha membuat kita hancur. Firman Allah dia berkata, iblis datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Tetapi Yesus datang dalam hidup kita, dia membawa kelimpahan. Amin. Karena itu jangan biarkan hidup kita gampang sekali terpengaruh dengan keadaan. Berjaga-jaga. Jaga. Berjaga, kamu punya lawan, punya musuh. Dia ada di sekelilingmu.
Dia berusaha mau melemahkan kamu. Dia berusaha mau menjatuhkan kamu. Dia berusaha membuat kamu kecewa, kamu hancur. Kamu tinggalkan Tuhan. Rugi. Iya kan? Rugi kan? Dia cari teman kan? Yang rugi siapa? Kita sendiri. Kayak itu firman Tuhan kata berjaga-jaga. Berjaga, sadar. Kita harus sadar. Sadarlah. Jangan linglung ya. Sadar. Dan berjaga-jaga. Waspada. Ingat baik-baik. Ada banyak musuh di sekeliling kita. Dia mau menjatuhkan kita. Tapi kalau kita kuat di dalam Tuhan, kita punya firman Allah, kita tidak akan tergoyahkan. Amin. Haleluya. Hanya firman Tuhan yang bisa buat kita kuat. Firman Tuhan beberapa waktu yang lalu, Injil itu kekuatan. Firman Tuhan kekuatan kita. Bisa melawan apapun juga yang datang dalam hidup kita. Kalau ada firman Tuhan dalam hidup kita, kita tidak akan goyah. Amin. Bapak Ibu, ada yang mulai goyah hari-hari ini? Ada yang kecewa hari-hari ini? Saya nggak tahu hati Bapak Ibu Saudara. Ada yang sedang khawatir hari-hari ini? Dengan keadaan yang terjadi hari-hari ini, Bapak Ibu khawatir, takut? Ada yang takut? Ada yang antara sadar dan tidak sadar? Benar nggak ya? Aku begini ya, aku begini ya, aku begini ya. Karena Tuhan bilang sadar, berjaga-jaga. Lagu Pantai Kosta dulu-dulu tuh simple-simple, pendek-pendek, tapi maknanya luar biasa. Jadi lagunya seperti ini. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Amin. Banyak kabar menggempar. Tapi Tuhan bilang apa? Ada tempat perlindungan yang aman buat saya dan saudara. Di dalam Yesus, amin. Ada yang takut? Ada yang khawatir pagi hari ini? Kita punya Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kita, amin. Hari-hari terakhir kita mau jaga hidup kita. Murid-murid bertanya, kapan Tuhan? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia ini? Kamu akan mendengar semua berita-berita yang enggak enak. Berita-berita yang enggak enak. Kamu akan alami hal-hal yang enggak enak. Tuhan enggak bilang kamu akan melihat ini, dan melihat itu. Bukan yang enak-enak, yang enggak enak. Kamu akan mendengar perang, kamu akan mendengar kelaparan, kamu akan mendengar bencana di mana-mana, kamu akan melihat hal-hal yang gak enak. Itulah tanda kedatangan Yesus yang gak enak. Iya kan? Kita sudah baca tadi. Tapi firman Tuhan yang berkata, kalau kamu bertahan di tengah masa yang sulit sekalipun, kamu akan selamat. Kalau Tuhan izinkan kita hadapi hal-hal seperti itu, jadi pertanyaan buat kita pagi hari ini, mau bertahan atau enggak? Menghadapi corona aja banyak orang yang goyah. Iman sih iman, takut kejangkit. Iya kan? Goyah. Tunggu dulu nggak ke gereja gitu ya kan? Banyak yang seperti itu kan? Bukan kita itu mereka enggak ya? Bukan kita berkata kita imannya hebat, enggak. Terus menghakimi enggak boleh. Tapi saya salut sama Bapak Ibu Saudara datang di gereja. Haleluya. Gak enak semuanya. Tapi Tuhan bilang, kalau kamu bertahan, kamu selamat. Karena itu Tuhan ingatkan lewat kebenaran firman Tuhan, makanya sadar, berjaga-jaga, kamu banyak musuh di sekelilingmu yang mau menerkam kamu,
yang mau merampas kamu. Apa yang dia mau rampas dari kita? Uangmu? Apa yang iblis mau rampas? Apa lawanmu mau rampas dari kita? Harta kita? Warisan kita, tanah kita, rumah kita, uang kita yang dia mau rampas? Enggak. Yang dia mau rampas apa? Hati kita, sukacita kita di dalam Tuhan. Orang kalau udah gak punya sukacita udah hilang pengharapan. Tapi orang yang punya sukacita dia terus punya pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Amin. Itu yang dia mau rampas. Itu yang berusaha iblis mau ambil dari kita, sukacita kita. Karena firman Tuhan yang berkata, bersukacita senantiasa. Sukacita terus anak-anak Tuhan menghadapi tantangan, menghadapi bersukacita. Itu iblis mau rampas. Orang aku sudah gak udah sukacita lagi, sudah hilang harapan. Gugur sudah. Gak punya semangat dalam hidup. Sudah. Ya begini aja. Tapi orang yang punya semangat di dalam Tuhan, dia punya sukacita di dalam Tuhan. Oh, dia menggebu-gebu di dalam Tuhan. Dia punya pengharapan hanya ada di dalam Yesus. Dan saya percaya pagi hari ini pengharapan kita hanya ada dalam Yesus. Amin. Kita mau terus percaya kepada Dia, terus berharap kepada Dia. Mau lawan sekuat apapun yang ada di sekeliling kita, kita tidak akan goyah. Karena kita berjalan bersama dengan Tuhan yang besar. Kita berjalan bersama dengan Tuhan yang ajaib dan luar biasa dalam hidup saya dan saudara. Saya suka dengan dia tidak goyah sedetik pun ya. Daniel, tantangan seberat apapun di hadapan dia, dia tidak goyah. Sadrak, Mesak, Abednego nggak goyah. Padahal berat tantangannya, dia tidak goyah. Allah yang kami sembah nggak mau lepaskan kami pun, kami nggak akan menyembah patung Tuhanku. Tetap kuat di dalam Tuhan, tak tergoyahkan oleh apapun juga. Itu juga kita pagi hari ini, amin. Mau seberat apapun masalah hidupmu, aku tidak akan goyah. Aku punya Tuhan yang besar. Minta Tuhan kuatkan hidup kita, minta Tuhan kuatkan hati kita. Karena tantangan yang akan kita hadapi harian ini itu nggak ringan. Semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin berat. Tetapi bersama Tuhan kita bisa halalui semuanya. Amin. Bersama Tuhan kata firman Allah kita akan melakukan perkara yang besar. Menghadapi tantangan hari-hari ini, firman Tuhan dia berkata, sadar, berjaga-jagalah. Ingat, kita punya Tuhan yang tidak akan pernah tinggalkan kita. Haleluya. Kita berjaga-jaga, hidup kita jaga. Jangan sampai tinggal sedikit lagi, tinggal selangkah lagi hadapi tantangan, kita mundur, kita lihat ke belakang, kita tinggalkan Tuhan. Tapi kita mau maju. Tuhan, ini berat tantangannya Tuhan, ini temboknya semakin tinggi Tuhan, ini berat sekali Tuhan saya mau hadapi. Saya gak kuat lagi Tuhan mau hadapi ini, gak sanggup lagi Tuhan. Ini berat Tuhan, ini terlalu berat, ini yang saya hadapi. Tapi Tuhan bilang, bersama aku engkau pasti kuat. Bertahan di terhadap masalahmu, bertahan terhadap ujian demi ujian yang datang dalam hidupmu. Jangan engkau tinggalkan Tuhan, hadapi semuanya. Bersama Tuhan engkau kuat, bersama Tuhan engkau mampu melewati semuanya. Kau bertahan, engkau selamat. Amin. Tapi kalau kita berpaling tinggalkan Tuhan, kita tidak akan selamat. Kita tidak akan pernah melihat janji Tuhan tergenapi dalam hidup saya dan saudara. Apa yang kita mau kejar? Kita ingin bersama-sama dengan Tuhan kan? Kita pingin sorga. Kalau kita pingin sorga, mari jaga hidup kita selama kita ada di dalam dunia ini. Tuhan, saya pingin sorga. Saya pingin ada bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang kamu akan hadapi ini semua. Kamu akan hadapi banyak hal. Tapi kalau kamu bertahan, kamu dapat sorga. Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan gak mungkin ninggalin kita. Kalau kita susah, Tuhan gak mungkin biarin kita. Bapak Ibu, saya punya anak ini lucu sekali nih Joel. Ya lucu sekali Joel. Sejak liburan, tidurnya sampai malam-malam.
kadang jam 2, pernah setengah 3. Saya yang bingung. Loh Joel, kalau mama temenin Joel, nggak tidur-tidur gitu ini. Dia datang di saya, pernah jam 12 itu. Dia datang saya, jadi tidur. Mama, kenapa? Oe lapar. Jam 12 itu. Oe lapar. Waduh, ini nggak bagus kan, makan udah tengah malam gitu kan nggak bagus. Tahu nggak dia bilang apa? Yang bikin hati saya langsung terenyuh. Bikin hati saya langsung gimana gitu. Pasti ibu-ibu kalau anak ngomong begitu pasti nggak tega. Joel, ini udah malam. Kan sudah makan. Jam 9 makan. Bukan nggak dikasih makan, tapi kan nggak bagus buat usus ya kalau malam-malam katanya ya, makan gitu. Nanti aja besok, ini udah jam segini. Dia jawab begini, ya sudah kalau gitu, Oe minum air putih aja. Aduh, saya langsung ini, ini mama bikinin. Saya tuh udah bilang, aduh anaknya ngomong gitu. Ya sudah kalau gitu Oe minum air putih aja. Saya tanya pas dia selesai makan itu, emangnya kalau minum air putih Oe kenyang? Ya kenyang. Aduh Tuhan. Bapak Ibu, kita aja ini manusia biasa ya. Lihat anaknya gitu, kita nggak tega. Apalagi Tuhan kita. Kalau kita susah, itu kita datang sama Tuhan. Kayak Joel ya misalnya. Kita datang sama Tuhan. Tuhan, beri aku kekuatan. Masa Tuhan mau biarin kita? Masa Tuhan mau berbalik? Tinggalin saya dan saudara. Ketika kita datang dengan kesetiaan kita, dengan ketaatan kita, melakukan apa yang Tuhan mau, kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Masa Tuhan bilang, sana, ganggu aja. Nah, Tuhan tahu yang terbaik buat saya dan saudara. Amin. Dia gak mungkin biarin kita. Karena dia bilang bertahan. Bukan berarti Tuhan tidak ada bersama dengan saya dan saudara. Dia ada bersama dengan kita. Dia kasih kekuatan buat kita. Dia melebihi supporter yang ada di lapangan sepak bola. Yang kasih supporter buat orang-orang yang tenang bola. Kasih sorak-sorak, hore-hore gitu. Tuhan lebih dari itu. Dia kasih semangat buat saya dan saudara. Di mana itu ayat yang berikan semangat kepada yang lemah? Itu coba, ada nggak tahu nggak ayatnya itu? Yesaya kalau nggak salah ya. Coba tolong cari. Minta tolong. Bukan. Memberikan semangat kepada. Ya. Yesaya 40. Yesaya 40, mari sama-sama kita baca ayat ini. Kita bangkit berdiri, kita mau baca ayat ini. Saya undang pemain musik maju ke depan. Singer maju ke depan. Yesaya 40. Ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang 31. Kita baca ayat ini sama-sama, mari. Siap dulu yang di depan. Sama-sama kita bangkit berdiri, kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kita semangat yang baru terus menghadapi tantangan hari-hari ini. Haleluya. Kita akan terus bertahan sampai pada garis akhir hidup saya dan saudara. Puji Tuhan. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Anak-anak Tuhan yang terus dibaharui oleh firman Allah.
dia akan terus mendapat kekuatan yang baru. Dia tidak akan menjadi lemah, dia tidak akan menjadi lelah, dia tidak akan menjadi lesu. Bahkan dia akan naik terbang bagaikan Raja Wali. Semakin tinggi, semakin tinggi. Dan saya percaya pagi hari ini kita semua yang ada, kita bagaikan Raja Wali yang naik terbang tinggi. Ada badai, dia semakin melebarkan sayapnya. Dia hadapi badai itu. Dan saya percaya kita akan hadapi badai itu bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkaulah kekuatan. Tuhan adalah kekuatan. Bersama Dia kita tidak akan goyah. Kita memang akan menghadapi banyak tantangan. Kita akan menghadapi banyak rintangan. Tapi bersama Tuhan kita tidak akan goyah. Amin. Haleluya. Haleluya. Adalah kekuatanku. Haleluya, kita imani Dia adalah kekuatan. Bersama Dia Ku tak akan goyah. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. bersama Dia Ku tak akan goyah. Haleluya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Tuhan Yesus terbaik. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia aku tidak akan goyah. bersama Dia Haleluya. akan goyah. Haleluya. Ku kan terbang tinggi